Jadi ya akhirnya dengan bodohnya saya emang nggak malu saya bilang saya bodoh gitu kan. Emang saya bodoh. Pada saat itu akhirnya saya mentransfer uang itu. Walaupun mobilnya saya belum lihat, ternyata mobilnya nggak ada. Ya jelas, dalam arti kata sampai saya akhirnya mau transfer uang 100 juta, berapa bodohnya saya gitu kan. Walaupun mobilnya belum saya lihat, itu kan karena bujuk rayu dan iming-iming. Sambil nangis-nangis, bilang buat ini, buat itu, minta dikasihani, dijanjikan bahkan begini. Jadi ya akhirnya dengan bodohnya saya emang nggak malu saya bilang saya bodoh gitu kan. Emang saya bodoh. Pada saat itu akhirnya saya mentransfer uang itu. Walaupun mobilnya saya belum lihat, ternyata mobilnya nggak ada, mobil orang lain, intinya gitu. Dan yang perlu saya tekankan adalah ini bukan masalah hutang piutang. Dari awal ini adalah masalah jual beli. Saya jual beli, saya membeli mobil, saya mentransfer uang, ternyata mobilnya tidak ada, alias bukan mobil dia. Ya, dua mobil ya, dua mobil. Saya yakin. Mas Uya, pengacaranya sendiri menyebutkan jika ini masuk ke ranah perdata bukan pidana, itu bagaimana ya? Pengacaranya tau kasusnya aja juga kagak. Ini juga kagak. Serius dia, orang kemarinnya dia bilang aja pas preskon Uya pinjam meminjam uang. Dari mana pinjam meminjam? Orang ada surat perjanjiannya. Ngomong dong, ada kan? Nggak ada. Semua bukti-bukti. Asbun. Itu asbun nggak? Asa bunyi. Semua Serius deh. bukti-bukti udah saya kasih ke dalam. Dan contohnya gini ya, kalau kita ngomong pengacara. Ya. Bukti-buktinya apa aja maksudnya? Ada Bukti surat semua. perjanjian. Surat perjanjian ada, bukti transfer, bukti chat lengkap, bukti rekaman pembicaraan, suara, dan rekening koran saya juga sudah ada yang dari bank sudah diminta. Rekening koran saya saat saya mentransfer uang DP dan saat dia memberikan saya bukti transfer 100 juta dan ternyata itu palsu. Dan pada tanggal dan jam yang sama rekening koran saya sudah diminta dari bank, sudah saya berikan juga bahwa tidak ada uang masuk sama sekali. Intinya adalah saya tidak pernah meminta untuk uang saya dikembalikan dengan cara dicicil. Dari awal saya selalu bilang bahwa mbaknya yang selalu bilang bahwa setelah tahu ini saya ditipu, dia mengakui juga saya ada rekaman suaranya. Dia sendiri yang bilang bahwa sorry, saya akan refund uangnya, bukan saya yang meminta uang dikembalikan. Dan saya minta kalau emang ada etikat baik, kembalikan uang saya 100 juta utuh, tidak usah dilebihin, tidak usah dikurangin. Dan saya tidak pernah meminta bahwa cicil dong, lo bisa kredit. Nggak pernah satu kali pun saya ngomong gitu. Berarti soal 35 juta itu betul udah ditransfer? Saya tidak pernah meminta dan saya tidak pernah sama sekali tanpa sepengetahuan saya tidak pernah tanpa kesepakatan, tanpa perjanjian, tanpa info apapun dari saya. Jadi ini biar saja polisi yang menangani kasus ini dan mendalami. Dia sakit aja masih bisa nipu kok. Kan nipu Kak Uya tuh lagi di rumah sakit tuh. Iya. Sampai nangis-nangis kan? Iya, jadi intinya gini. Kalau sekarang bilang Uya pakai hati dong gitu. Saya pakai hati kok. Kan saya tidak. Makanya ketipu. Iya, saking saya pakai hati, saya mungkin jadi semalam seperti ini. Tapi dalam arti kata gini. Pertanyaan saya gitu. Ini saya tidak berbicara pada salah satu orang Mbak M atau apa ya. Oknum. Penipu itu, kita bicara secara general ya. Apakah dia punya hati saat dia menipu orang korban?